berangkat dari Jogja ke Makassar 2 orang itu bukan sedikit biayanya naik pesawat, karena harus naik pesawat. Nah, disitulah Tuhan buka jalan. Keluarga lihat, ini kok anak pertama tapi kok belum datang, saya sudah ditunggu tapi kan belum siap tiketnya. Nah, disitulah Tuhan buat mujizat. Ada orang yang, Pak, saya siapkan tiketnya, Bapak berangkat saja. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Shalom, kembali dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Dalam program kami akan mengangkat kisah para hamba Tuhan, dan kita bisa mendengarkan kesaksian bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dan kita percaya di dalam pelayanan mereka, karena mereka mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, maka disitulah terjadi mujizat-mujizat Tuhan. Dan pada saat ini kami Living for Christ Indonesia sedang berada di Jawa Tengah, dan sudah hadir bersama dengan kami pada saat ini Bapak Pendeta Hengki Yawandi STH dari Yayasan Kasih Tuhan Indonesia Purwokerto. Halo, shalom Mbak Hengki. Puji Tuhan, luar biasa. Apa kabarnya Pak? Luar biasa. Biasa di luar. Luar biasa dan biasa. Wow, luar biasa karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa ya. Biasa di luar artinya mau menginjil ya. Ya. Amin, haleluya. Orang yang biasa di luar itu karena posisinya seorang misi. Oh begitu ya. Apalagi Bapak dari Yayasan Kasih Tuhan Indonesia yang ada di Purwokerto. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang ya Pak ya, mau ngobrol-ngobrol nih supaya rekan-rekan Living for Christ Indonesia bisa lebih lagi untuk mengetahui, dan bahkan dengan program ini kita mendapat berkat yang dari Tuhan. Nah, Bapak boleh ceritakan nih tentang yayasan ini ya, Yayasan Kasih Tuhan Indonesia. Boleh diceritakan Pak tentang yayasan ini? Kenapa saya bergabung di Yayasan Kasih Tuhan Indonesia ini? Karena pelayanan kita itu khusus di penjara-penjara, seperti contohnya Nusa Kambangan dan beberapa penjara wilayah Purwokerto di dalam dan di luar kota, bahkan luar pulau. Nah, dalam pelayanan penjara itu memang butuh surat izin. Betul. Nah, jadi saya bergabung, jadi hanya untuk sebagai data surat izin saja, tidak lebih dari itu. Jadi kami sama sekali tidak punya donatur, hanya yayasan ini mengeluarkan surat izin saja. Jadi seperti SIM-nya. Ya, di luar dari itu tidak ada. Semuanya kami usaha sendiri. Jadi Yayasan Kasih Tuhan ini adalah mau mengeluarkan surat perizinan ya? Iya, izin untuk pelayanan masuk ke penjara. Nah, boleh Pak diceritakan Bapak ke penjara mana saja dan beserta tim pastinya ya? Iya, kadang tim, kadang juga sendiri, kadang dengan istri. Iya, karena saya juga posisinya sebagai fasilitator untuk pengkhotbah pembicara. Selain berkhotbah di sana, ada kegiatan yang dilakukan di penjara-penjara? Ya, untuk itu kesehatan biasanya berkaitan. Jadi untuk yang mendengarkan live ini, kita punya sasaran ada 3S, sehat, sejahtera, selamat.
Sehat, sejahtera, selamat. Ya, itu jadi gampang diingat. 3S, sehat, sejahtera, selamat. Boleh nih Pak Ya, diperjelas. berkaitan dengan kesehatan, jadi biasa kita pengobatan gratis diadakan ke penjara-penjara. Nah, kalau di masyarakat, gereja atau apapun juga yang butuh, nah, kami hubungi teman-teman, dokter dan lain-lain sebagainya, obat-obatnya untuk datang ke tempat yang dibutuhkan. Itu sehat. Ya, Yang kedua, kesehatan. sejahtera. Untuk kesejahteraan, biasanya kita carikan donatur atau yang punya usaha dan lain-lain sebagainya. Mereka-mereka ini yang kita layani seperti keluar dari penjara, mereka ini butuh untuk kesejahteraan. Lapangan Nah, pekerjaan. jadi kita carikan lapangan pekerjaan. Kalau dia mau kuliah sekolah teologi, kita arahkan ke kuliah sekolah teologi. Diberikan beasiswa. Nah, kalau teman-teman kita warga binaan yang masih ada di dalam, keluarganya ditinggal, nah ini kan masalah kesejahteraan juga mereka, keluarga yang ditinggal di luar penjara. Nah, makanya kita selalu bangun hubungan dengan siapa saja, menjaring mitra-mitra kerja yang berhubungan dengan pelayanan kami ini. Nah, akhirnya ya ada satu tempat mitra pelayanan yang menampung anak-anak ini disekolahkan, anak-anak mereka yang ada di dalam penjara, supaya mereka ini tercover, dididik, diberi tumpangan, dibiayai seperti itu. Yang ketiga, selamat. Ya, kerjaan keselamatan ini ya, selamatnya itu ya selama di bumi ini sampai ke surga kan mereka butuh keselamatan. Nah, untuk itu kita khusus sasarannya di Matius 28 ayat 19-20, pergi jadikan semua bangsa muridku. Nah, kita memuridkan ini khusus suku bangsa. Jadi bukan yang sudah Kristen, sudah yang belum percaya pun juga, tapi mereka ini sebenarnya hanya satu suku sebenarnya. Jadi begini, seperti DPR kita ya di bangsa Indonesia, setiap kota itu mewakili satu. Nah, jadi ada perwakilan satu suku untuk sukunya mereka. Jadi itulah yang kita muridkan. Setelah kita muridkan, kita jangkau jiwa mereka, membicarakan tentang keselamatan itu adalah anugerah. Setelah itu kita muridkan apa kebutuhannya berkaitan kesehatan, kesejahteraan. Setelah itu tentang keselamatannya dia. Setelah itu baru kita mulai kita didik, ikut sama kita pelayanan. Nah, setelah mandiri baru kita utus ke sukunya mereka. Nah, itu pelayanan suku seperti itu. Ya, jadi bukan kita suruh melayani orang-orang yang sudah terima Yesus, sudah percaya untuk digembalakan. Itu pelayanan penggembalaan lain. Kalau kami pelayanannya misi penginjilan untuk memuridkan pelayanan suku-suku, khususnya ada di Indonesia ini, karena di Indonesia banyak sekali suku. Luar biasa ya. Kalau biasanya orang yang baru keluar dari penjara kan pasti kita harus bisa menumbuhkan kepercayaan dirinya, gitu ya. Bagaimana dia bisa diterima kembali oleh masyarakat? Karena biasanya kan kalau orang habis keluar dari penjara ini sudah diberikan label yang negatif mungkin. Nah, apa yang dilakukan oleh Yayasan Kasih Tuhan terhadap orang yang baru keluar dari penjara ini supaya dia bisa merasa diterima oleh keluarga, oleh masyarakat? Iya, jadi sasarannya dia mau pelayanan dalam bentuk apa dulu? Mau dalam bentuk pelayanan, mau dalam bentuk bekerja. Nah, ini kita harus lihat dia panggilannya di mana. Karena ada 5 jawatan yang perlu kita ketahui. Itu panggilannya ada rasul, ada nabi, ada guru Injil, ada gembala. Nah, dari jawatan ini kita bisa lihat talentanya ini di mana, baru kita di situ arahkan supaya dia fokus. Nah, itu seperti itu. Berarti tugas Yayasan Kasih Tuhan ini panjang ya,
waktu mereka berada di penjara, mereka dibina dengan firman Tuhan, dibekali gitu ya. Nah, ketika mereka keluar dari penjara, tetap harus di follow up juga ya Pak ya, nggak bisa juga dibiarin ya. Anak-anaknya juga perlu kita perhatikan. Betul. Jadi mungkin dengan apakah memperhatikan dalam sisi ekonomi kebutuhan mereka. Jadi kita didik mereka berangkat dari iman kepada iman. Karena kami sendiri alami seperti itu. Jadi saya dari sejak kecil dididik sama orang tua, karena orang tua dulu belum terima Yesus, belum di dalam Tuhan, belum percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi waktu kecil saya selalu dididik, nah kalau kamu besar cari uang. Nah setelah saya dewasa bekerja di PT Freeport Indonesia Papua 14 tahun dari 1980 sampai 1994. Disitulah saya menemukan panggilan-panggilan itu. Ya mengikuti KKR akhirnya saya menerima Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat, dibaptis. Mulai saya dididik di salah satu gereja GPDI, Gereja Pantai Costa di Indonesia, di Tembagapura, Papua, di wilayah lingkungan Freeport. Selama 14 tahun itu saya belajar dididik pelayanan sekolah minggu, remaja sampai umum. Nah, itu dididik mulai dari bawah gitu. Dan memang selama 14 tahun itu saya sadari Tuhan ajar didik saya dengan satu mata kuliah untuk dikirim ke Papua. Seperti Musa juga dikirim waktu dia lari keluar dari Mesir dikejar. 14 tahun saya belajar di PT Freeport Indonesia. Itu hanya satu mata kuliah, disiplin. Ya, disiplin waktunya bagus sekali. Kalau terima HP lagi nyetir mobil harus ke samping, stop dulu baru terima telepon. Jadi sangat disiplin di sana karena diutamakan keselamatan. Keselamatan kerja itu yang diutamakan. Jadi kaitan dengan keselamatan itu ditanamkan, disiplin. Jadi itu juga yang mendarah daging dalam kehidupan saya dalam panggilan pelayanan. Akhirnya tahun 94 saya cuti, tidak kembali lagi kerja di Freeport. Stop, panggilan saya masuk sekolah teologi ya di STTII Purwokerto, lanjut ambil S1-nya di Jogja. Dan sekarang Tuhan percayakan. Dan sekarang Tuhan percayakan untuk pelayanan ini lewat yayasan ini, karena saya lihat panggilan semakin fokus, semakin kuat pada waktu saya pelayanan gereja, membantu ya pendeta pembantu, melayani, tapi banyak saya ditawarkan, sudah Pak Hengki jadi gembala. Saya bilang panggilan saya bukan gembala. Panggilan saya cocoknya di misi. Jadi kalau keluar pelayanan kemana, itu menjadi satu sukacita bagi saya untuk pelayanan misi itu. Nah itulah yang membuat saya sampai sekarang ini kuat di panggilan itu. Nah itu terus yang saya fokus sampai sekarang ini, dan akhirnya saya juga jadi fasilitator untuk pengkhotbah yang datang ke sini, jadi penghubung mau pelayanan kemana, ke Nusa Kambangan, ke penjara-penjara, ke panti, ke gereja sekolah teologi, ke gereja-gereja desa. Nah di rumah juga kita sediakan rumah singgah. Jadi kalau ada tamu-tamu datang pengkhotbah, kita siapkan kamar buat mereka, buatkan jadwal buat mereka. Nah itulah pelayanan kami selama ini seperti itu. Jadi kekurangan kebutuhan di dalam pelayanan Yayasan Kasih Tuhan Indonesia ini, kami harus membangun banyak mitra untuk memenuhi kebutuhan orang yang kita layani. Ya, jadi mereka inilah donatur. Jadi kalau mereka butuh, seumpamanya kita layani butuh nasi bungkus, nasi kotak, sekian orang, nah, jumlahnya berapa, mereka langsung transfer ke rumah makan itu, jadi tidak lewat kita uangnya. Jadi itu yang diajarkan ibu saya, bahwa nah kalau kamu merantau, modal kamu adalah jujur. Jadi ya itu yang saya bawa sampai sekarang, kejujuran itu. Dan betul sampai sekarang saya
ya istilahnya kalau butuh beras ada yang kasih gitu. Kalau perbaikan gizi ada yang datang ke rumah, Pak Hengki, ayo mari diajak ke rumah makan. Kita makan ya perbaikan gizi. Ya begitulah hidup di dalam pelayanan misi seperti itu ya. Jadi sekarang fokus kami ini pelayanan suku, jadi kami mulai mendata suku karena saya lama 14 tahun di Papua, jadi mulai suku-suku yang ada di Papua, di wilayah Freeport, ya, suku Amume, suku Me, suku Damal, suku Moni. Nah ada 5 suku ini kita data, kita mulai doakan saja dulu karena kan jarak. Doakan mendoakan seperti itu, dan mulai kami berdayakan tetap ada hubungan di Papua untuk apa kebutuhan mereka seperti itu. Mereka mungkin butuh pakaian pantas pakai, Alkitab atau obat-obatan ya. Kita lihat apa kebutuhannya berkaitan kesehatan, berkaitan kesejahteraannya, berkaitan dengan keselamatan mereka. Nah, itu fokusnya larinya ke situ. Di situ kan, ya, di bidang misinya misi. di bidang situ. Nah, di dalam pelayanan Bapak Pendeta sebagai penghubung ini ya dari Yayasan Kasih Tuhan terhadap orang-orang yang butuh pertolongan, pernah mengalami kendala, tantangan? Masalah itu perlu dicarikan solusi untuk diselesaikan. Pasti ada masalah. Tekanan-tekanan itu semakin besar, semakin banyak tekanan, kita tinggal memanage saja. Mungkin tekanannya seperti tadi pelayanan kita butuh waktu, itu kan sedikit perlu kecepatan, tapi kan kita manage, kita atur kecepatan larinya mobil, mana waktu kosong, karena kita kejar waktu kan. Nah kadang-kadang tekanan itu kejar waktu karena saya orangnya dididik 14 tahun di PT Freeport, itu harus disiplin waktu salah satunya. Jadi memang saya orangnya 1 jam sebelumnya saya usahakan sudah ada di tempat di dalam pelayanan. Jadi kadang teman-teman pelayanan belum siap, saya itu sudah siap, ayo berangkat. Jadi maksudnya dalam pelayanan itu kita di perjalanan tidak buru-buru, akhirnya tidak dikejar-kejar waktu. Itu tekanan. Jadi saya dididik di Freeport untuk menghadapi tekanan, kita memanage waktu dengan baik, disiplin kita bagaimana. Jadi kita akhirnya kalau terbentur tidak membuat kita emosi, tetap damai sejahtera. Nah, itu yang saya dididik Tuhan itu 14 tahun hanya 1 mata kuliah, disiplin. Berarti kendala yang terjadi dalam hidup kita tergantung kita ya Pak ya. Ya, kita harus kelola, disiplin, kita ya. harus manage semuanya gitu ya. Nah ketika kita bisa kelola itu, maka kendala itu kita bisa lewati. Iya. Ya. Dan kita tidak membuat kita emosi, karena jadinya akhirnya kan tekanan-tekanan itu kita bisa lewati, tapi dari tekanan itu kita pakai justru untuk terbang lebih tinggi lagi. Amen. Seperti Raja Wali. Wow, luar biasa. Ini Pak, kita rindu nih mendengarkan kesaksian Bapak Pendeta dalam pelayanan Bapak Pendeta. Mujizat Tuhan itu kan pasti ada ya dalam setiap kehidupan kita. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia ingin dengar nih Pak, kesaksian mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak Pendeta. Iya, jadi waktu saya bertobat, menerima Yesus Tuhan, dibaptis di Papua, dididik di GPDI Tembagapura, dan mulai masuk dalam pelayanan sambil kerja dan pelayanan. Satu beban saya, kedua orang tua saya ini belum menerima Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Itu yang saya doa, berdayakan terus ke orang tua. Akhirnya ibu saya panggil ke Papua. Di Papua dia sambil kerja, sambil saya mulai ajak ke gereja, pendekatan, sampaikan siapa itu Yesus. Dia lihat kehidupan saya juga yang banyak berubah, seperti itu yang sebelum kenal Yesus dengan sesudah. Dari situ akhirnya dia mau dibaptis. Pulang ke Makassar, di Makassar dia kan pergi ibadah sendiri, papa belum. Jadi biasa ya mama pergi gereja,
Papa ikut dari belakang, Iya. kemana ini gitu. Oh, ke gereja dia tungguin. Tapi akhirnya Papa juga ikut. Jadi pergumulan itu terjawab Tuhan. Jadi saya memang mulai pelayanan penginjilan itu mulai dari keluarga. Iya, bahkan sampai sekarang saudara, terus ipar, terus keponakan-keponakan itu masih ada beberapa yang belum mengenal dan menerima Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Ya, kita cuma doakan saja, kita nggak bisa paksa karena mereka lihat terus hidup kita gimana, hamba Tuhan itu bagaimana, seperti itu. Dan memang pada waktu papa saya meninggal di Makassar, itu dana untuk berangkat dari Jogja ke Makassar 2 orang itu bukan sedikit biayanya naik pesawat karena harus naik pesawat. Nah, disitulah Tuhan buka jalan. Keluarga lihat ini kok anak pertama tapi kok belum datang. Saya sudah ditunggu tapi kan belum siap tiketnya. Nah, disitulah Tuhan buat mujizat. Ada orang yang, Pak, saya siapkan tiketnya, Bapak berangkat saja. Ya seperti itulah perjalanan hidup sehingga keluarga melihat bahwa seorang hamba Tuhan itu Tuhan pelihara, Tuhan sediakan tepat pada waktunya apa yang dibutuhkan. Kita tidak dipermalukan. Nah, itu yang kami alami dalam pelayanan. Dan di depan peti papa saya sampaikan nasihat papa bahwa satu saja dia ajar. Di dalam rumah apa yang kamu ambil nanti kembalikan lagi di situ supaya seisi rumah tahu bahwa kalau butuh palu tempatnya di situ, butuh ini ada di situ. Jadi seisi rumah tahu tempat-tempat yang dibutuhkan apa. Kalau mama saya ajar jujur. Cuma itu saja satu-satu poin. 2 orang tua yang sangat sederhana hidupnya. SD pun juga dia sekolah tidak lulus. Tetapi satu mata kuliah itu yang membawa saya sampai sekarang ini dalam pelayanan. Tuhan pakai jadi alatnya. Wow, pertama disiplin, kedua jujur. Ya, itu dari orang tua. Modal utama ya. Dan dasar pelayanan saya, kami berdua itu di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Itu pelayanan kami. Amin. Ya. Luar biasa. Kita sudah mendengar kesaksiannya luar biasa dan Tuhan pasti memberikan atau menyatakan mujizatnya ya. Ketika Pak Pendeta berdoa dan Tuhan menjawab doanya itu luar biasa ya. Nah sekarang Pak Pendeta, ada kerinduan yang terbesar yang Tuhan taruh di hati Bapak Pendeta saat ini? Ya, tujuan pelayanan kerinduan saya itu di Roma 11 ayat 36. Jadi yang harus kita sadari bahwa semua dari Dia, untuk Dia, dan kepada Dia. Amen. Roma 11 ayat 36. Jadi kita harus kembalikan dasarnya Kolose 3 ayat 23, dikerjakan dengan segenap hati, dan setelah itu ya kita kembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Itu dan akhir kata dari saya di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku," maksudnya suku bangsa, "dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Itulah amanat agung yang Tuhan berikan buat kita semua. Wow, luar biasa. Saat ini kami sangat diberkati Pak dengan kesaksian Bapak, dengan penjabaran dari Bapak. Luar biasa. Dan kita percaya bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, ada satu kunci, yaitu disiplin ya Pak ya, dari Bapak Pendeta. Dan kalau dari orang tua, jujur ya. Nah tapi menarik sekali, ketika kita menghadapi kendala,
ada satu dari kita harus bisa memanage dan kita harus disiplin ya Pak. Dan ketika kita disiplin, kita bisa melakukannya itu dengan sejahtera ya kata Bapak tadi. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak, luar biasa Bapak Pendeta yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bapak Pendeta Hengki. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan Bapak Pendeta Hengki, kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu mengirimkan persembahan kasih saudara dan nomor rekening yang sudah tertera di program kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua, pemberian kita dengan sukacita. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. If you want to set me free, only for you, only for you.